Halo guys, jumpa lagi dengan Reika di sini. Update minggu ke-13, aku magang di Global Art Tahun 5 sebagai Art Teacher Assistant. Kali ini saya hadir dalam format podcast karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Figur yang satu ini adalah principal atau owner dari Global Art Tahun 5 ini. Wah, teman-teman pasti penasaran ya. Baik, kita sapa Miss Diana Sanders. Halo Rika. Halo Miss Diana. Hai. Wah, suatu kehormatan ya. Thank you banget sudah menyediakan waktu ngobrol santai di podcast aku di tengah jadwal Miss Dian yang sangat padat. Sama-sama Rika. Semoga perbincangan kita ini bisa memberi manfaat buat banyak orang. Sedikit informasi, Miss Diana ini selain sebagai Principal Global Art Tahun 5, juga punya segudang pengalaman, peran atau posisi penting di beberapa institusi atau perusahaan. Nah, beberapa di antaranya, yang pertama sebagai CEO dari Global Metal Corp, yang kedua sebagai CEO dari PT Adi Perkasa Warna Grafis, yang ketiga sebagai Vice Secretary General of DPP DKI di Muldoko Center, yang keempat sebagai pengurus peranan wanita pemuda Pancasila DKI Jakarta, yang kelima member of CEO Indonesia dan SDI. Wah, luar biasa, ini hanya beberapa di antaranya loh teman-teman. Miss Diana juga mengenyam pendidikan di SMAK 2 BPK Penambur Jakarta dan di Universitas Trisakti dengan gelar Bachelor of Art spesifik dalam bidang graphic design. Wah, kerennya teman-teman. Baik, kita langsung tanya-tanya sedikit dengan Miss Diana seputar Global Art Tahun 5 ini. Apa yang membuat Bu Diana mendirikan Global Art di sini? Buat saya, art dan dunia anak-anak itu adalah bagian dari passion yang menjadi kecintaan saya dari saya kecil, dan juga itu yang membuat saya mengenyam pendidikan graphic design di bachelor saya, sehingga ini sangat relevan untuk saya membuat bisnis yang berhubungan dengan dunia seni dan anak-anak. Menurut Bu Diana, apa yang membedakan Global Art dengan tempat kursus menggambar lainnya? Global Art berbasis art school, memiliki kurikulum yang sangat tepat dan juga diinterpretasikan ke berbagai instrumen mulai dari yang skala nasional sampai internasional. Makanya kami punya satu ajang yang menjadi sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh anak-anak setiap tahun, di mana anak-anak yang menjadi students Global Art bisa mengikuti kompetisi tingkat nasional dan kita bisa kirim ke ajang internasional yang dihadiri oleh 22 negara ya, sebagai pemegang franchise Global Art. Wah, keren banget ya bisa ikut ajang art competition dan bahkan internasional juga. Ya, benar banget Rika. Tahun lalu bahkan murid-murid yang menang di ajang art competition tingkat nasional itu kita kirim ke Amerika Serikat. Wow. Untuk mengikuti ajang tingkat internasional yang dihadiri oleh peserta yang lainnya dari 22 negara pemegang franchise Global Art. Wow, keren. Apa tantangan terbesar dalam membangun Global Art dan bagaimana cara mengatasinya? Buat saya yang sangat passion di bidang ini, tantangannya mungkin seperti pengalaman yang sangat menantang buat saya. Tapi yang paling esensial dari sekian tahun saya jalani usaha ini adalah pada masa pandemi. Itu tantangan yang sangat besar, di mana murid-murid sudah tidak bisa punya kesempatan untuk belajar face to face lagi, dan kami juga harus tetap menjalankan pola marketing yang sangat tepat supaya murid-murid tetap bisa belajar. Iya, memang masa pandemi masa yang cukup berat. Saya juga turut merasakan, Miss. Apa pengalaman paling berkesan selama Bu Diana menjalankan Global Art? Wah, banyak sekali ya Rika. Salah satunya adalah ketika saya bisa menyaksikan salah satu murid saya bisa menjadi champion di ajang National Art Competition Global Art, dan kemudian dia memenangkan kembali sebagai champion di ajang International Art Competitions di luar negeri. Itu sangat membanggakan buat saya karena bidang art sendiri juga turut memberikan satu kontribusi yang besar untuk kreativitas dan juga dunia industri art commercials di Indonesia. Nah, pertanyaan terakhir nih Miss Diana, pesan untuk murid-murid dan juga orang tua agar terus berkembang anak-anak dalam belajar menggambar atau art activity. Buat saya, orang tua sangat mempunyai peranan yang penting untuk mengembangkan segala bakat dan juga kreativitas anak. Untuk itu, mari kita semua saling bekerja sama dengan baik supaya di tengah pergolakan industri AI, anak-anak tetap bisa lebih kreatif, bisa memobilisasi segala perkembangan zaman dengan mendistribusikan ide dan kreativitas mereka lebih baik lagi. Dan yang satu lagi yang saya perlu tanamkan adalah jangan pernah pandang dunia seni sebagai suatu dunia yang sempit dan juga tidak bermakna, karena dengan seni desain semua industri mampu menaikkan nilai dan levelnya ya. Kalian boleh belajar coding, kalian boleh belajar bagaimana membuat website, tapi tanpa tampilan desain yang menarik, itu segala sesuatunya saya rasa hampa dan tidak bernilai seni, ya kan? Betul nggak? Kalau kita pergi kemanapun juga di mall, semua packaging, semua menu itu didesain. Jadi segala hal yang ada di seputar manusia dan juga segala aktivitas
aktivitasnya itu melibatkan anak-anak seni seperti Reika dan juga teman-teman yang ada di sini. Makanya dengan seperti itu kita harus selalu memberikan kontribusi dan dukungan yang besar buat anak-anak Indonesia untuk lebih kreatif lagi. Iya. Oke? Benar banget, oke Miss. Wah, pesan yang sangat penting ya teman-teman, adik-adik dan juga parents, so inspiring. Baik Miss Diana, thank you banget sudah bersedia diwawancari di podcast aku. Dan sekaligus saya juga mau berterima kasih kepada Miss Dian sudah kasih kesempatan ke Reika magang di sini selama 3 bulan. Sama-sama Reika, semoga Reika lebih kreatif lagi dan bisa ikut mencerdaskan generasi-generasi baru. Senang sekali ngeliat Reika bisa ngajar dan juga menularkan ilmu yang berharga buat anak-anak di Indonesia. Amin Miss, amin banget Miss. Minggu ini minggu yang terakhir dan saya belajar banyak di sini bagaimana menjadi art teacher yang baik dan profesional. Miss Ara, Miss Pewi, Miss Dini, dan Miss Sari yang juga sudah menjadi mentor saya selama ini. Benar-benar thank you banget, saya banyak belajar dari mereka. Thank you semua sudah menjadi bagian penting dalam sejarah proses belajar Reika dan sukses terus untuk Global Art Times 5 ini. Baik Miss Dian dan teman-teman, saya akhiri podcast kita kali ini. Sampai jumpa di konten aku selanjutnya. Watch, follow, like, and share IG aku ya. Bye-bye!